Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan interaktivitasnya menjadi dua kategori utama. Kategori pertama yaitu media pembelajaran pasif dan kategori kedua yaitu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran pasif terbagi jadi dua golongan yaitu tidak interaktif dan semi interaktif. Tidak interaktif seperti buku, teks, atau materi audiovisual yang tidak memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif atau berinteraksi secara langsung. Semi interaktif mungkin melibatkan elemen-elemen kecil interaktivitas seperti pertanyaan-pertanyaan di tengah materi atau pilihan ganda yang dapat dijawab. Kategori kedua yaitu media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif terbagi jadi dua golongan yaitu interaktif dan berbasis sosial. Interaktif memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif seperti permainan edukatif, simulasi, atau aktivitas interaktif dalam e-learning. Berbasis sosial melibatkan kolaborasi antara peserta didik, misalnya diskusi daring, proyek kelompok, atau platform pembelajaran daring yang memungkinkan interaksi antara peserta didik. Nah, di antara media-media yang saya sebutkan tadi, penting untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan gaya pembelajaran peserta didik untuk meningkatkan efektivitas peserta didik. Terima kasih. Yaitu media pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran berbasis teknologi mencangkup penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform online untuk menyajikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran. Alasan mengapa media pembelajaran berbasis teknologi merupakan pilihan yang baik untuk pembelajaran abstrak, yaitu karena visualisasi yang interaktif. Media pembelajaran berbasis teknologi dapat menyajikan konten secara visual dengan cara yang lebih interaktif, misalnya menggunakan animasi, grafik, atau video. Siswa dapat memvisualisasikan konsep abstrak dengan lebih mudah dan mudah dipahami. Visualisasi yang interaktif dapat membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan situasi kehidupan nyata, memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua itu akses ke berbagai sumber daya. Melalui media pembelajaran berbasis teknologi, siswa dapat mengakses berbagai sumber daya pembelajaran yang relevan dan mudah. Platform pembelajaran online menyediakan akses ke e-book, video pembelajaran, simulasi, dan materi pembelajaran interaktif lainnya. Dengan akses yang mudah ini, siswa dapat mengekspor dan memperdalam pemahaman mereka tentang konsep abstrak. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi online. Media pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi secara online. Platform pembelajaran online dan aplikasi kolaborasi memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Kolaborasi dan diskusi online dapat membantu siswa memperluas pemahaman mereka tentang abstrak melalui interaksi dengan teman kelas. Yang keempat, umpan balik yang langsung. Media pembelajaran berbasis teknologi dapat memberikan umpan balik yang langsung kepada siswa. Misalnya, platform pembelajaran online, siswa dapat mengikuti kuis atau tes online dan langsung menerima umpan balik tentang pemahaman mereka. Umpan balik yang langsung ini memungkinkan siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep abstrak secara tepat dan efektif. Yang kelima, keterlibatan dan motivasi siswa. Media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran abstrak. Fitur interaktif, grafis menarik, dan penggunaan teknologi yang canggih dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan memahami konsep abstrak dengan lebih baik. Dengan menggunakan media ini, pembelajaran berbasis teknologi, siswa dapat memiliki pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, mendalam, terlibat dalam memahami konsep abstrak. Media ini dapat membantu mengatasi tantangan pembelajaran abstrak dan meningkatkan pemahaman secara efektif. Media teknologi memberikan
memberikan pengaruh mendalam pada media pembelajaran dengan memungkinkan penggunaan berbagai platform online seperti platform learning dan aplikasi pembelajaran. Integritas multimedia seperti video dan audio memperkaya pengalaman belajar dengan menyampaikan informasi secara virtual dan auditif. Sistem manajemen pembelajaran secara digital mempermudah pengelolaan materi, evaluasi, dan interaksi antara pengajar dan siswa. Pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mudah, memungkinkan berkat teknologi, membuka akses pendidikan bagi individu di berbagai lokasi. Sekian dan terima kasih. Media pembelajaran berbasis teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di zaman sekarang ini. Peserta didik cenderung lebih menyukai dan memberi daya tarik tersendiri jika pembelajaran disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi ketimbang pembelajaran dengan menggunakan buku saja sebagai bahan pembelajaran. Contohnya, yang pertama, platform pembelajaran daring. Platform pembelajaran daring menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran, tugas latihan, dan ujian secara online. Ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengulang materi, dan mengukur pemahaman mereka. Yang kedua, aplikasi mobile pembelajaran. Aplikasi mobile khusus pembelajaran dapat digunakan untuk mengakses materi pembelajaran, latihan soal, sumber referensi, dan alat interaktif mereka untuk memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat seluler mereka. Yang ketiga, simulasi dan permainan edukatif. Teknologi simulasi dan permainan edukatif memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Mereka memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam situasi dunia nyata atau simulasi yang mendalam yang membantu meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan. Yang keempat, video pembelajaran. Video pembelajaran adalah alat yang efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan visual. Siswa dapat mengakses video pembelajaran melalui platform daring atau melalui kanal video yang disediakan oleh institusi atau guru. Yang kelima, teknologi augmented reality AR dan virtual reality VR. Teknologi AR dan VR dapat membawa pengalaman pembelajaran yang mendalam dan imersif melalui penggunaan perangkat AR dan VR. Siswa dapat berinteraksi dengan objek 3 dimensi, menjelajahi lingkungan virtual atau mengalami simulasi yang realistis. Yang keenam, sistem manajemen pembelajaran atau LMS. LMS membantu dalam mengatur dan mengelola pembelajaran secara daring. Mereka memungkinkan guru untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas dan umpan balik kepada siswa LMS. Siswa LMS juga memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru selalu melalui forum diskusi dan pesan pribadi. Yang ketujuh, alat analitik pembelajaran. Teknologi analitik pembelajaran menggunakan data untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang personal. Analitik pembelajaran dapat membantu guru mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih, menyesuaikan pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar siswa. Yang kedelapan, perangkat kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI dapat membantu dalam menganalisis pola belajar siswa, memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai, dan menyediakan bimbingan yang adaptif. Dengan memanfaatkan AI, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Sekian, terima kasih. Ada dua pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini merupakan cara guru dalam memfasilitasi dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan dan konsep ilmu pengetahuan melalui pengalaman belajar. Metode konstruktivisme ini adalah metode yang dimana pengetahuan dibangun dari proses pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah ada. Penerapan teori konstruktivisme ini dikembangkan melalui kegiatan inquiry pada semua topik pembelajaran sehingga memunculkan rasa ingin tahu melalui proses bertanya. Contoh pendekatan konstruktivisme ini adalah menggunakan prinsip teori belajar dengan gagasan pembelajaran berbasis proyek.
Selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Konsep dasar teori behaviorisme ini yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus